Halo semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Ian Sweetner. Seperti biasa, sebelum mulai saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah mengklik tombol merah atau tombol subscribe di bawah. Dan bagi yang belum, diharapkan klik tombol subscribe atau tombol merah di bawah. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi video-video saya yang terbaru. Dengan Anda mengklik tombol subscribe dan lonceng, berarti Anda sudah membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah absensi online menggunakan Google Form yang lebih menarik dan ada pengaturan yang akan lebih membuat siswa sulit untuk melakukan kerjasama atau absennya dititip oleh teman yang lain. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, tentunya komputer kita sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian, yang kedua, Anda atau teman-teman semua di sini sudah memiliki email yang bisa digunakan atau email yang sudah digunakan di Google Classroom. Nah, kemudian yang ketiga, di sini sediakan file absensinya. Jadi saya sudah sediakan file absensi. Jadi kenapa saya sediakan file absensi di sini? Saya akan mengambil nama-nama dari siswa ini. Kebetulan di sini saya menggunakan kelas 11 BDP dengan mapel yang saya ajarkan di sini adalah bisnis online. Oke, kita langsung saja. Sudah kita sediakan syarat-syaratnya, kemudian kita buka sekarang email kita masuk ke Google. Kemudian di sini kita klik Gmail. Oke, kemudian kita masukkan email kita. Oke, di sini sudah ya. Kemudian klik berikutnya, kemudian sandinya masukkan, kemudian klik berikutnya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Silakan klik tanda ini ya, tanda titik yang ada 9 ini. Kemudian kita klik Drive. Nah, kenapa kita gunakan Drive atau saya gunakan Drive di sini agar file yang kita buat di sini termanajemen dengan baik. Kemudian kita buatkan folder baru. Misalnya di sini saya buatkan folder. Kemudian saya buat folder 2020. Kemudian buat. Nah, di dalam folder 2020 ini juga saya buat folder baru lagi. Nah, di sini saya isi nama kelasnya ya, 11 BDP. Oke, kemudian di dalam kelas BDP ini saya baru buat form yang akan kita gunakan untuk absensi. Caranya klik kanan, kemudian lainnya, kemudian Google Formulir. Nah, selanjutnya di sini kita isi namanya. Misalnya kita buat, saya buat nama gini lah, absensi kelas 11 BDP, mapelnya saya isi bisnis online. Kemudian jangan lupa klik di formulir tanpa judul ini agar sama namanya ya. Kita klik saja, otomatis akan sama namanya. Kemudian kita isi deskripsi. Nah, jadi kalau saya misalnya mengajar di sini ada 8 jam dari jam 10 sampai jam 13. Jadi saya buka absen ini di jam-jam terakhir. Jadi jam 15 misalnya jam 10 sampai jam 15. Jadi saya buka di sini jam absensi buka jam 14.00 sampai 15. Nah, kenapa saya buka di terakhir jam akhir di sini? Untuk memungkinkan siswa mengikuti materi yang kita berikan. Istilahnya dia bisa mengikuti pelajaran. Nah, kemudian kita akan atur sekarang di sini sebelum kita mulai ke pertanyaannya atau mulai data-data yang akan kita minta, kemudian kita atur di pengaturan di setelan.
Di sini kita minta siswanya untuk batasi ke satu tanggapan. Kita isi ini ya. Jadi ini pengaturan agar siswa itu melakukan absensi tidak nitip ke teman yang lain. Tapi kalau ini tidak kita centang, nanti satu siswa bisa melakukan absensi untuk semua temannya. Seperti itu. Jadi ini ingat dicentang. Jika sudah dicentang, kemudian kita klik simpan. Oke, itu sudah kita lakukan, kemudian baru kita buat ke pertanyaannya. Jadi yang pertama, biasanya di sini saya buat itu adalah nomor absen. Jadi, nomor absen. Nah, di sini kita pilih jenisnya itu adalah drop down. Jadi kita pilih drop down. Nah, di sini kita isi dengan cara mengambil nomor absen yang ada di Excel. Jadi saya sudah sediakan Excelnya tadi. Kita blok nomor absennya. Kemudian ada 35. Kemudian saya bawa ke sini, kemudian saya paste. Oke, jadi sudah ada 35 data. Setelah itu kita isi wajib diisi. Ini kita aktifkan. Setelah itu kita tambah lagi plus. Nah, di bawah sudah ada tambah lagi. Kemudian baru kita isi nama siswa. Kemudian kita pilih juga di sini adalah drop down. Selanjutnya kita cari namanya di sini ya. Ini kita isi namanya. Nah, kenapa saya isi seperti ini? Agar kemudian kita paste di sini ya. Oke, seperti ini dia. Nah, kenapa saya isi nama langsung agar namanya nanti tidak salah dipilih oleh siswa atau menginput namanya tidak salah. Nah, terkadang siswanya ada salah memilih nama di sini ya. Oke, jika sudah ini selesai, kemudian kita aktifkan wajib diisi, kemudian kita tambah lagi. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini absen. Nah, ini tergantung dari nama Bapak Ibu nanti apa. Kemudian juga kita pilih di sini adalah drop down juga. Kemudian di sini kita isi hadir, kemudian tidak hadirnya misalnya izin. Kemudian setelah dia izin ada sakit, kemudian ada dispensasi misalnya seperti itu ya. Oke, kemudian kita klik wajib diisi juga. Setelah itu kita tambahkan lagi. Nah, selanjutnya di sini kita isi. Kalau saya biasanya saya tambahkan di sini alasan dia tidak hadir. Nah, bagi yang tidak hadir, mungkin dia tidak ikut pelajaran tapi dia ngabsen saja, itu bisa kita buatkan pakai paragraf juga boleh. Dia alasan tidak hadir seperti apa, mungkin teksnya panjang. Kemudian di sini kita wajib diisi. Kemudian biasanya di sini saya tambahkan lagi satu. Saya tambahkan rangkuman. Jadi rangkuman KBM gitu ya. Jadi fungsinya di sini adalah untuk memastikan apakah siswa itu benar-benar mengikuti pelajaran kita atau tidak. Kita juga bisa pantau dari rangkumannya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, nanti kita bisa pantau dari rangkuman ini. Kemudian pilihan di sini pakai paragraf. Nah, seperti ini dia. Kemudian wajib diisi. Nah, kalau misalnya nanti siswanya hadir, dia pilih hadir, berarti yang dipilih di sini adalah atau diisi adalah tanda min. Kalau misalnya izin, misalnya diisi alasan tidak hadirnya atau izin itu karena apa? Misalnya sembahyang atau yang lain-lain. Kemudian kalau sakit, misalnya di sini diisi sakit apa? Kalau dia ngisi dispensasi, berarti dia mengisi dispensasinya adalah lomba apa. Nah, seperti itu ya. Jika ini sudah dibuat semua seperti ini, baru nanti kita akan menyebarkan ke siswa. Nah, cara menyebarkan ke siswanya di sini ada kata respon. Nah, misalnya seperti yang saya katakan tadi bahwa saya buka jam 14 sampai jam 15. Sekarang misalnya masih jam 12. Jadi bagaimana caranya biar siswa tidak melakukan absensi di jam 12? Ini kita nonaktifkan ya. Nah, seperti ini. Kasih warna merah. Jadi formulir ini tidak menerima tanggapan lagi.
Jadi untuk sementara, formulir ini tidak akan bisa digunakan atau diisi oleh siswa. Seperti itu ya. Itu responnya. Tapi kalau misalnya nanti sudah jam 14, berarti ini kita aktifkan. Oke, baru kita sampaikan ke siswa, silakan melakukan absensi. Nah, kemudian agar siswa tahu link yang kita buat, di sini ada kata kirim ya. Kita klik kirim, kemudian kita pilih ini ya, kita pilih, kemudian kita pendekkan URL. Ya, seperti ini. Ini kita copy. Setelah itu baru link ini kita berikan ke siswanya. Oke, kita akan coba sekarang. Nah, bagaimana hasilnya ya? Kemudian saya akan contohkan, saya akan buka browser yang lain. Jadi ini misalnya saya sebagai siswa. Jika saya sudah diberikan, kemudian saya akan mengisi absensi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, login untuk melanjutkan. Jadi siswa diminta login. Jadi kalau misalnya dia tidak login, dia tidak akan bisa. Nah, ini mungkin bisa memotong siswa itu dibuatkan oleh temannya. Itu ya. Jadi kita klik login. Nah, baru siswanya akan diminta memasukkan email yang dia miliki. Nah, saya akan coba ini ya. Saya pakai email yang sudah saya buat tadi. Kemudian saya masukkan passwordnya. Oke. Nah, seperti ini. Kalau misalnya siswanya sudah login menggunakan emailnya dia, otomatis dia akan bisa mengisi formnya. Kemudian, misalnya dia nomor absen 1, dia pilih namanya, kemudian dia pilih hadir, kemudian alasannya dia isi min karena dia hadir, kemudian materi apa itu misalnya ya. Kemudian setelah itu dia kirim. Nah, seperti ini, tanggapan Anda telah direkam. Kemudian misalnya dia mencoba lagi, dia mencoba mau ngisi lagi untuk temannya. Ya, akan muncul seperti ini. Anda hanya dapat mengisi formulir ini sekali. Ya, jadi otomatis kalau sudah ini muncul seperti ini berarti dia hanya bisa mengisinya sekali, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tidak kita aktifkan yang tadi, yang di pengaturan ini tidak kita aktifkan, ini kita tidak centang, berarti siswanya bisa melakukan absensi berulang kali. Seperti itu. Nah, otomatis nanti akan masuk ke sini Bapak Ibu ya, masuk ke respon. Ya, di sini sudah ada ringkasannya, data-datanya sudah masuk ke sini. Ini baru satu tanggapan. Nah, kemudian untuk kita bisa melihat seperti Excel, nah di sini ada tanda ini ya. Klik tanda ini, kemudian kita buat spreadsheet baru, kemudian kita buat. Ya, kita buat. Nah, akan muncul tampilan spreadsheet-nya seperti ini. Oke, jadi nah, tadi saya belum sampaikan kenapa di sini saya tidak isi di pertanyaan di sini saya tidak isi tanggal dan hari. Itu sebenarnya tidak penting karena nanti otomatis Google-nya ini akan mengisi tanggal dan waktu dia melakukan absensi. Ya, jadi di sini sudah ada. Ini sudah ada. Jadi ini sebagai patokan. Nah, kemudian nanti misalkan ini sudah 1 minggu kita mau melakukan absensi lagi ke siswa. Bagaimana caranya? Karena dia bisa melakukan hanya sekali saja. Nah, jadi diminta nanti di sini Bapak Ibu jika sudah selesai melakukan absensi, jika misalnya begini ya, sudah jam 15, berarti apa yang kita lakukan kalau sudah jam 15 ini kita tutup. Ya, kita tutup. Nah, berarti siswanya kan tidak bisa melakukan absensi lagi. Baru kita ini pindahkan absensinya ke data yang kita miliki. Dia hadir atau tidak atau bagaimana. Nah, kemudian ini kita hapus. Kita hapus baris karena sudah kita pindahkan ya. Kemudian di sini juga kita akan melakukan klik tanda 3 ini. Kemudian kita hapus semua tanggapan. Oke. Nah, jika ini sudah dihapus, berarti nanti kita akan uji coba ya, apakah siswanya bisa lagi. Oke, kenapa ini bisa seperti ini? Karena kita tidak mengaktifkannya ya. Kita aktifkan dulu. Oke, kita ulang lagi ya. Nah,
Oke, bisa berarti ya. Jadi, kalau misalnya teknisnya begini, misalnya kalau sudah selesai siswa melakukan absensi, kita batasi misalnya jam 15 atau jam 3, kita sudah tutup, kemudian kita tutup, sudah jam 15 ya, kita tutup, kemudian akan masuk ke sini, kemudian kita hapus di sini, dan kita hapus juga di sini. Jadi sudah selesai, berarti absennya yang kita dapatkan itu fix. Tidak ada absen yang misalnya dibuatkan oleh temannya, atau misalnya absennya dilakukan pada hari yang berbeda dengan jam pelajaran kita. Nah, tujuan kita adalah bagaimana caranya biar siswa itu tidak keluyuran atau keluar dari rumahnya. Oke, itu mungkin tutorial dari saya. Jika bermanfaat, silakan dikirim ke teman-teman yang memerlukan. Jika suka, silakan klik like, dan jangan juga lupa isi komentarnya. Jika ada pertanyaan, silakan isi di komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya.